Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda dengan NIM 242080016. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dengan mata kuliah model-model pembelajaran PAI, yaitu materinya tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Ibu Nilna Azizatul Sofia MPD. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang menempatkan masalah sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Model ini peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi diarahkan untuk menghadapi suatu permasalahan, mencari informasi, menganalisis permasalahan, berdiskusi, dan mencari solusi. Model ini sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena banyak materi PAI yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan model pembelajaran yang menjadikan suatu masalah sebagai dasar atau titik awal bagi peserta didik untuk belajar. Nah, dalam model ini guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, sedangkan peserta didik menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan model pembelajaran yang menjadikan suatu masalah sebagai dasar atau titik awal bagi peserta didik untuk belajar. Dalam PBL, masalah yang diberikan kepada peserta didik bukan hanya soal yang harus dijawab, tetapi berupa permasalahan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir, mencari informasi, melakukan penyelidikan, berdiskusi, dan menemukan solusi. Oleh karena itu, PBL dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan belajar secara mandiri. Oke, baik. Untuk poin yang kedua, yaitu hakikat model pembelajaran berbasis masalah. Untuk poin yang kedua, yaitu hakikat model pembelajaran berbasis masalah. Hakikat dari problem based learning adalah belajar melalui masalah, yang artinya peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui proses menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Masalah yang digunakan dalam PBL sebaiknya merupakan masalah yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, dapat menimbulkan rasa ingin tahu, menumbuhkan proses berpikir untuk menyelesaikannya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, dan memungkinkan peserta didik mencari berbagai alternatif solusi. Nah, dalam pembelajaran PAI, masalah tersebut dapat diambil dari kehidupan sehari-hari, misalnya bullying di sekolah, penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan nilai Islam, kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, pergaulan remaja, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dengan menggunakan permasalahan tersebut, peserta didik dapat memahami bahwa materi PAI bukan hanya sesuatu yang harus dihafalkan, tetapi memiliki hubungan langsung dengan kehidupan. Oke, untuk poin yang selanjutnya, yaitu tujuan model pembelajaran berbasis masalah. Tujuannya yang pertama, yaitu diantaranya mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan keaktifan peserta didik, mengembangkan kemampuan bekerja sama, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. Oke, untuk poin yang selanjutnya, yaitu karakteristik problem based learning. Di antaranya yaitu pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, masalah menjadi titik awal dari pembelajaran. Yang ketiga, masalah bersifat kontekstual. Dan yang keempat, peserta didik melakukan penyelidikan. Pembelajaran berlangsung secara kolaboratif. Dan yang keenam, guru berperan sebagai fasilitator. Oke, untuk poin yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk poin yang selanjutnya, yaitu contoh penerapan problem based learning dalam pembelajaran. Sebagai contoh, gini, misalkan si guru memberikan studi kasus terlebih dahulu kepada peserta didik.
contohnya tentang akhlak terpuji. Nah, guru memberikan studi kasus terlebih dahulu, contohnya tentang seorang siswa mengetahui bahwa ada temannya yang membawa contekan pada saat ujian. Nah, si siswa itu bingung antara harus melaporkan ke gurunya atau dia akan kehilangan temannya. Jadi beliau itu bingung antara harus bilang ke gurunya atau kalau misalkan dia bilang ke gurunya terus si temannya tahu, otomatis dia bakal kehilangan temannya. Nah, lalu setelah diberikan studi kasus tersebut, guru memberikan beberapa pertanyaan, diantaranya apa masalah yang terdapat pada kasus tersebut, terus bagaimana pandangan Islam terhadap kasus tersebut, terus yang ketiga apa nilai kejujuran, apa nilai kejujuran dalam Islamnya, terus yang keempat apa tindakan yang seharusnya dilakukan, dan yang kelima bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut tanpa menimbulkan konflik. Sesudah guru memberikan studi kasus, terus memberikan juga beberapa pertanyaan, lalu peserta didik dibuat beberapa kelompok. Jadi metodenya itu menggunakan metode diskusi, yang mana guru memberikan beberapa kelompok pada peserta didik. Misalkan di dalam satu kelas itu ada 20 siswa, berarti kalau dibuat menjadi 4 kelompok, satu kelompok itu berisi atau beranggotakan 5 orang. Nah, otomatis bakal ada 4 kelompok. Nah, lalu sesudah dibuatkan kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang masalah atau studi kasus yang telah guru sampaikan tadi. Mereka mencari solusinya, terus menganalisis apa permasalahannya dan bagaimana mencari solusinya. Nah, setelah peserta didik setelah dibuatkan kelompok, lalu dikasih waktu misalkan dalam jangka waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, sesudah diskusi dikasih waktu 5 menit, langsung hasilnya dipresentasikan ke depan dari satu kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya. Jadi setelah didiskusikan, nanti kan bakal ada hasilnya. Terus tiap kelompok kan pasti beda-beda. Nah, terus dipresentasikanlah satu kelompok. Misal kelompok A dulu di kelompok dipresentasikan ke depan, atau misalkan cuman perwakilan dari satu kelompok bisa, atau bisa satu kelompok semuanya ke depan mempresentasikan. Itu tergantung dari kesiapan peserta didiknya. Bisa diwakilkan oleh satu orang atau semua kelompok maju ke depan. Nah, setelah semuanya presentasi ke depan, kan bakal ditampung tuh, pasti kan solusi dari setiap kelompok itu beda-beda. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari setiap kelompok, lalu kita evaluasi bersama gitu. Jadi misalkan setelah kita mengetahui beberapa solusi dari setiap kelompok, kita kan bisa mengambil gitu. Oh, dari kelompok ini mah solusinya gini, terus dari kelompok ini mah solusinya gini nih. Nah, kan pasti berbeda-beda. Nah, lalu di sana peserta didik harus belajar menghargai pendapat gitu, satu sama lain. Poin yang selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Di antaranya yaitu meningkatkan keaktifan pada peserta didik, melatih kemampuan berpikir kritis, melatih kemampuan memecahkan masalah, terus meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, lalu pembelajaran lebih kontekstual, dan mendorong kemandirian dalam belajar. Jadi peserta didik itu akan mandiri gitu. Kalau misalkan kita sudah dihadapi masalah, terus bagaimana nih kita cara menghadapi masalah tersebut, apa nih solusinya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Karena apa? Karena ketika diskusi, misalkan emang dari gurunya dikasih waktu 5 menit misalkan, tapi kan itu tidak akan cukup waktu 5 menit itu untuk menemukan solusi gitu. Apalagi misalkan masalahnya itu sangat rumit gitu, berarti kan itu memakan waktu yang cukup banyak.
Untuk yang kedua yaitu tidak semua materi mudah diterapkan karena ada materi-materi yang sedikit susah gitu ya. Jadi enggak semua materi itu bisa diselesaikan oleh peserta didik tersebut. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Melalui PBL, peserta didik diarahkan untuk memahami masalah, mencari informasi, melakukan penyelidikan, berdiskusi, menyusun solusi, mempresentasikan hasil, serta melakukan refleksi. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dalam pembelajaran PAI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.